dan mengenai isu moratorium untuk smelter nikel ini, kami ingin sampaikan bahwa pertama, tentu yang smelter ini semua mengambil bahan baku yang sama, yaitu biji nikel. Biji nikel kita sekarang ini persediaannya itu memang kita tidak bisa mengatakan berlimpah. Data terakhir dari Badan Geologi Bandung mengatakan bahwa biji nikel kita itu terkira itu kira-kira 3,5 miliar ton. Itu komposisinya sudah termasuk yang saprolit dan limonit, kadar tinggi dan kadar rendah. Terbukti itu berkisar antara 1,2 sampai 1,5 juta metrik ton biji nikel yang terbukti. Terbukti artinya bahwa ini bisa ditambang. Nah, di sisi lain, smelter kita tumbuh begitu cepat. Saat ini total permintaan input biji nikel kita untuk smelter ini mencapai sekitar 120 juta metrik ton. Kalau kita bagikan antara yang terbukti dan yang di-demand, itu umurnya kira-kira 9 juta. Saya belum mengatakan bahwa 3 tahun terakhir ini juga sudah ditambang. Namun intinya bahwa memang kita semua, baik pemerintah, smelter, penambang, sudah harus berpikir bagaimana kita menjaga keberlangsungan smelter ini dan juga menjaga ketersediaan cadangan biji nikel kita yang bisa kita tambang. Dalam hal ini juga kita harus berpikir bahwa nanti kalau ini terus smelter dibangun, maka para smelter ini tentunya harus katakan berebutan untuk mendapatkan input bahan bakunya. Karena bahan baku ini terbatas sehingga harganya pun menjadi tinggi. Jadi memang ini adalah satu pilihan yang harus kita lakukan cepat atau lambat. Hanya masalahnya sekarang bahwa jangan sampai kebijakan kita ini datangnya mendadak sehingga persiapan untuk mereka, teman-teman kita yang membangun smelter ini tidak cukup, terutama tentunya bagi yang sedang membangun. Baik. Ini kalau tiba-tiba dihentikan, tentu ini akan berakibat investasi yang rugi. Tetapi untuk izin baru, mungkin ini perlu dipertimbangkan dengan serius. Sehingga sustainability, bukan saja sustainability keberlanjutan daripada smelter, tapi keberlanjutan ketersediaan bahan baku kita ini bisa kita jaga sehingga anak-anak kita pun nanti masih bisa menikmati berkat ini. Saya kira gitu Mbak Sasa pendapat kami. Oke, saya akan ke Pak Arief. Pak Arief, tadi Pak Alex mengatakan bahwa ini adalah pilihan yang harus dilakukan dengan smelter yang tumbuh begitu cepat, tapi di satu sisi persediaan ini bisa dikatakan tidak melimpah. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Apakah Anda cukup setuju dengan rencana ini? Apalagi juga BKPM mengatakan rencana moratorium smelter ini kemungkinan adalah smelter yang hanya berproduksi atau baru mencapai 40%. Ya, saya perlu saya sampaikan bahwa sejujurnya saya sendiri saya dan teman-teman di Asosiasi Profesi Metalurgi itu udah berpikir tentang ini sejak 2 tahun yang lalu ya. Okay. Karena seperti yang tadi Pak Alex bilang bahwa cadangan kita sangat terbatas dan kegiatan eksplorasi kita juga tidak semasif zaman dahulu kala. Nah, jadi sementara konsumsi dari biji nikel hari demi hari, tahun demi tahun terus meningkat. Contoh soal, ya, tadi Pak Alex tahun 2022 tadi udah sampaikan datanya. Saya capture data tahun 2025 ya. Itu kira-kira saprolit yang dibutuhkan 150 juta ton. Sementara limoni yang dipakai untuk hidrometalurgi, untuk leaching ya kira-kira 80 juta ton.
Selama ini moratorium di sini itu artinya moratorium khusus bagi yang katakanlah sedang melakukan FS, AMDAL ataupun studi ya. Tapi kalau yang sudah operasi atau konstruksi, ya itu tidak ada katanya harus lanjut, karena itu kan sudah beban investasi itu sendiri. Jadi moratorium ini saya sepakat Pak Alex bahwa ini hanya untuk yang sifatnya belum nyampe ke konstruksi atau operasi. Nah, adapun moratorium itu sendiri, saya kira hanya cukup untuk smelter yang menggunakan saprolit. Sedangkan untuk yang menggunakan limonit, kadar nikel kadar rendah, jadi kadar rendah, saya kira ini dikasih kesempatan untuk terus beroperasi dan berkonstruksi karena ini cadangannya relatif masih banyak dan konsumsinya relatif masih kecil. Contoh soal kalau saprolit ya, biji nikel kadar tinggi tidak di moratorium, saya kira dengan kondisi saat ini umur tambang kita hanya tinggal belasan tahun. Kasihan anak cucu kita seperti yang Pak Alex tadi bilang. Sebenarnya kalau untuk yang limonit ya itu masih relatif masih relatif lama karena dari sisi cadangan dan sisi kapasitas masih terbuka. Jadi pada akhirnya kami sangat sepakat kalau ini di moratorium, tapi jangan ujug-ujug ya, harus ada sosialisasi dulu kapan akan dilakukan, metodenya seperti apa, dan moratorium hanya kalau kami usulkan hanya untuk yang smelter yang mengkonsumsi nikel kadar tinggi atau saprolit.